Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, teman-teman. Ini aku habis pulang dari belanja ya, teman-teman. Aku ada beli tahu harganya 8.000 dan beli sarden itu harganya 17.000, dan aku juga beli mie bijak harganya 10.000 untuk setengah kilo ya, teman-teman. Sama itu ada lada bubuk 2, kemiri 2.000, dan ada juga bumbu ayam bumbu 5.000, ada jahe kunyit, ada daun sup dan daun seledri, ada penyedap rasa Royco rasa ayam, dan juga Ajinomoto. Dan gak lupa juga aku beli minyak kita ya, teman-teman. 2 liter aku belinya, 1 liternya 15.000, jadi aku beli 2 ya. Lanjut itu ada pelengkap ya, seperti langkok-langkok kalau tempat aku namanya, teman-teman. Dan juga itu ada kangkung, ada saus gitu ya, dan juga ada tempe 3 papan, tadi harganya 5.000. Dan aku juga beli gambas ya, teman-teman, atau pitulo atau apalah namanya, teman-teman. Mungkin beda-beda di tempat di setiap daerah tuh ya. Kalau tempat aku namanya gambas. Dan juga ada aku beli timun, harganya sekilo tuh 8.000. Dan juga nggak lupa ya, aku selalu beli sawi pahit. Ini tuh favorit aku banget gitu ya, teman-teman. Dan tadi ada juga kangkung ya, teman-teman, lupa aku sebutin. Dan nggak lupa juga ini ada ikan asin kesukaan aku ya, aku beli 1 on, harganya 8.000. Dan juga ada sawi putih, tadi itu harganya 4.000 ya, teman-teman. Lanjut, nggak lupa juga ini aku beli terong. Tadi aku belinya berapa ya tadi, teman-teman, 1/4 kalau nggak salah ya. Dan juga ada kol 1 kilonya 5.000. Untuk harga cabenya hari ini benar-benar mahal ya, teman-teman. 1 kilonya tuh 44 ya, jadi aku belinya setengah kilo aja, soalnya harganya mahal ya, teman-teman. Jadi aku beli sekedarnya aja. Dan juga itu ada pare, aku beli 1. Dan bawang putih seperti biasa ya, teman-teman, masih mahal, harganya 9.000 seperempat. Dan untuk cabai rawitnya setengah kilo tadi 22.000. Kalau untuk bawang merahnya cukup murah ya, teman-teman, 1 kilonya 12.000. Inilah hasil belanjaanku hari ini ya, teman-teman, dari belanja ke tempat langganan aku di Jablay. Dan ini udah aku susun ya, teman-teman, sebagian ya, sebagian belum, karena aku tuh masih bingung gitu ya, teman-teman, belum masak lagi, belum susu lagi, rasanya badannya capek banget gitu ya, teman-teman. Jadi kadang males aja mau ngapa-ngapain. Dan terus si bocil gangguin aja itu, sama mama aku juga lagi petik-petik cabai rawit. Dan ini aku lagi mau rebus cabai tadi ya, teman-teman, cabai rawit. Dan ini aku juga mau goreng ayam, tapi aku ungkap dulu pakai bumbu yang aku beli tadi. Sambil masak ini aku mau salin dulu untuk Royco rasa ayam sama Ajinomotonya. Rencana hari ini aku mau bikin soto ya, teman-teman. Udah lama banget gitu ya aku tuh nggak makan soto, jadi kayaknya seger banget gitu ya kalau hari ini aku bikin sotonya. Oke, ini aku pindahin dulu untuk Royco rasa ayamnya. Ini aku pakai Royco rasa ayam itu pasti seminggu habis ya, teman-teman. Kadang seminggu tuh habis, kadang seminggu tuh masih sisa sedikit itu. Dan untuk penyedap rasanya tuh masih ada itu ya, Ajinomotonya masih ada sedikit sisa dari minggu kemarin. Tapi aku tetap beli lagi ya, teman-teman, takutnya nggak cukup itu ya. Oh ya, sambil masak nih aku mau sapa-sapa teman-teman dulu. Hai teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya, dan pastinya kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang baru nemuin channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku ibu dengan 3 orang anak yang tinggal di rumah sewa. Asal aku dari Jawa, Jogja ya, teman-teman, tapi aku tinggal dan menetapnya udah lama di Pekanbaru. Oke, balik ke videonya. Ini ayam yang udah aku ungkap tadi udah matang ya, teman-teman. Lanjut aku goreng. Sambil goreng ayam ini aku juga ada iris-iris bawang merah. Bawang merah ini nanti mau aku goreng dan untuk taburan saat makan soto ya, teman-teman. Ada sih yang jualan bawang merah yang udah jadi, tinggal pakai aja. Cuman rasanya tuh lebih enak yang di iris sendiri dan goreng sendiri ya, teman-teman, ketimbang yang beli. Kalau yang dibeli itu kurang gurihnya ya. Lebih enak yang seperti inilah, yang kita potong-potong sendiri, kita iris sendiri, dan kita goreng sendiri.
Dan kebetulan juga bawang merah yang aku beli itu besar-besar banget ya teman-teman, jadi mudah aja saat untuk ngiris-ngiris bawang merahnya. Biasanya kalau bawang merahnya kecil-kecil tuh kesusahan banget ya teman-teman, kalau motong-motongnya pasti capek banget gitu ya. Jadi ini alhamdulillah untuk bawang merahnya besar-besar, jadilah memudahkan pekerjaan aku. Sebenarnya udah lama banget itu ya teman-teman, aku tuh pingin masak soto, cuman baru hari ini terlaksana ya. Karena tadi waktu milih-milih kol itu baru teringat ya teman-teman, iya aku udah lama banget gitu ya pengen bikin soto, bikin soto aja lah hari ini gitu rencananya ya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku beli kol aja sama tahu. Cuman tahunya tadi biasanya aku tuh goreng sendiri gitu ya teman-teman. Cuman hari ini aku tahunya nggak goreng sendiri, aku beli yang udah ada, yang udah digoreng gitu. Jadi yang simpel dan cepat aja ya teman-teman. Aku tuh males ya sebetulnya masak sesuatu yang ribet. Cuman karena aku lagi pingin aja, ya udah deh maksudnya aku beli yang udah digoreng aja. Maaf ya teman-teman, sebelumnya aku tuh kalau ngomong suka keseleo ya, aku mau ngomong ini jadinya itu gitu ya. Maklum aja ya teman-teman, aku tuh kalau ngomong keburu-buru atau ngomong untuk konten kayak gini nih suka keseleo, suka salah gitu ya. Beda kalau kita ngomong biasa sehari-hari, padahal sama aja ya teman-teman. Cuman bedanya kita ngomongnya di kamera gitu, kalau ngomong sehari-hari kan kita secara langsung gitu. Dan ini untuk ayamnya aku balik dulu ya teman-teman, karena udah kering bagian bawahnya. Oke, ini udah matang ya teman-teman untuk ayam bumbunya. Lanjut ini aku tiriskan. Di sini aku pakai bumbu yang udah beli aja ya teman-teman, harganya 5.000 ya. Di situ udah lengkap ya, ada bawang putih, ketumbar, lengkuas, kemiri, jahe, pokoknya lengkap ya teman-teman. Jadi kita tinggal ungkep aja ayam kita pakai bumbu-bumbu tadi, dan rasanya tuh enak, bener-bener enak banget itu ya teman-teman. Dan untuk rempahnya juga tuh gurih banget gitu ya. Anak-anak aku tuh yang apalagi paling kecil tuh paling suka gitu ya kalau makan pakai rempah-rempahnya. Nanti yang terakhir itu ya teman-teman, rempah-rempahnya tuh ada gitu ya, baru aku goreng. Oke, sambil masak ayam ini aku mau salin dulu untuk minyak gorengnya. Takutnya nanti kalau enggak aku salin ke wadahnya atau ke botolnya, nanti takutnya dicoblos-coblos gitu ya sama dede apisnya. Karena dede apisnya tuh baru aktif-aktifnya ya teman-teman, apa yang ada di depan dia tuh selalu ia mainin gitu ya. Dia tuh suka bawa lidi, suka bawa apa yang ada gitu, apa yang ada tuh selalu dia pegang-pegang gitu ya teman. Takutnya minyak ini juga nanti jadi sasaran dia. Jadi ini aku salin dulu ke botolnya. Ini alhamdulillah teman-teman, botolnya itu muat untuk 2 liter minyak goreng, sisa sedikit itu ya, aku tuangkan aja ke kuali ya teman-teman. Untuk satu botol ini biasanya habis untuk 1 minggu ya teman-teman, kadang sisa, kadang malah kurang juga gitu ya teman-teman, tergantung kita makainya aja. Kalau aku sering bikin gorengan gitu ya, pasti nggak sampai seminggu tuh udah habis ya minyak 2 kilo. Tapi kalau nggak goreng apa-apa, cukup untuk masak aja, itu pasti sisa untuk seminggu ya teman-teman. Teman-teman ada nggak nih yang kayak aku boros sama minyak goreng? Kalau aku tergantung ya teman-teman, kalau suka bikin cemilan pasti habis ya 2 kilo untuk seminggu. Tapi kalau enggak bikin cemilan ya sisa seminggu ya teman-teman. Pokoknya tergantung sama aku aja. Oke, balik lagi ke videonya. Tadi aku baru nyuci cabai gitu ya teman-teman untuk bikin sambal tomatnya. Dan ini untuk bumbu sotonya ada jahe, kunyit, kemiri, bawang putih, bawang merah. Cuman bawang merahnya belum aku kupasin ya teman-teman, jadi nanti aja. Lanjut itu untuk perlengkapnya tuh ada tadi serai, daun salam, daun kunyit, dan daun jeruk. Cuman daun jeruknya tuh nggak ada teman-teman, jadi ya udahlah apa adanya aja. Dan nggak lupa yang pastinya itu daun sup, dan juga lada bubuk aku pakai ya teman-teman 2 bungkus, dan juga kol. Ini yang bikin aku suka ya teman-teman, kalau soto tuh pakai kol tuh paling demen gitu ya aku. Tapi sotonya tuh kolnya tuh nggak usah direbus gitu, mentah-mentah gitu aja teman-teman. Cuman kita potong kecil-kecil aja gitu ya. Oke, tuh ayam penggorengan kedua udah matang ya teman-teman. Lanjut untuk ayam gorengan ketiga ya teman-teman, ini terakhir ya. Karena dari tadi tuh capek berdiri ya teman-teman, kalau masak ini capek banget kalau berdiri terus tuh. Jadi ya alhamdulillah lah untuk gorengannya, semoga aja cepat selesai dan cepat matang gitu ya teman-teman. Dan aku bisa masak sotonya, habis itu aku istirahat gitu ya, karena hari ini aku benar capek banget.
Oke, ini sambil masak juga nih aku mau sapu-sapu dulu karena lantainya benar-benar kotor banget gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa ya masak dalam keadaan lantainya tuh kotor banget gitu tuh nggak bisa ya. Jadi walaupun belum selesai masak, kalau lantainya kotor langsung aku sapu aja gitu. Kalau dapur lantainya bersih itu kan enak ya teman-teman kalau kita duduk gitu ya. Tapi memang dapur aku memang belum sebersih dan serapi dapur teman-teman yang di rumah. Dapur aku masih berantakan ya teman-teman, belum aku susun sempurna seperti yang diinginkan gitu ya. Aku pengen juga punya dapur bersih rapi gitu ya, cuman untuk saat ini dapur aku masih berantakan kayak gini ya teman-teman, karena aku tuh nggak punya rak-rak khusus bumbu, nggak punya rak-rak yang bisa naruh barang-barang gitu ya teman-teman. Jadi semuanya tuh serba di atas meja seperti ini, jadi kelihatannya tuh berantakan banget gitu ya teman-teman kalau dari kamera, dan rasanya juga nggak nyaman gitu dipandang mata ya teman-teman. Beda sama dapur teman-teman semuanya. Kalau setiap lihat konten-konten bunda-bunda teman-teman tuh dapurnya tuh kelihatan bersih, nyaman gitu ya. Jadi lihatnya tuh seneng gitu ya teman-teman. Beda sama dapur aku. Kalaupun mau aku percantik juga, ini kan bukan rumah aku gitu ya teman-teman. Karena kan masih rumah sewa gitu ya. Jadi sewaktu-waktu diminta sama pemiliknya, padahal udah aku percantik dapurnya, ternyata pemiliknya meminta, jadi percuma aja gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah untuk saat ini, karena kami masih menyewa ya rumahnya sederhana, dapurnya seperti ini aja nggak apa-apa lah ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau udah dikasih rezeki aku beli rumah sendiri dan punya rumah sendiri gitu, baru aku percantik dapur aku seperti di tempat teman-teman. Doakan yang terbaik aja buat aku ya teman-teman, amin. Oke, lanjut balik ke videonya. Untuk goreng ayamnya dan bumbunya tadi yang terakhir ya teman-teman, udah aku goreng bumbunya tadi ya. Lanjut ini aku masukkan untuk bawang merahnya, aku goreng sampai kering, jangan sampai gosong gitu ya teman-teman. Sambil menggoreng bawang merah ini aku juga mau pindahkan dulu untuk garamnya ya teman-teman. Di sini aku pakai 2 bungkus garam, itu cukup untuk 1 minggu ya teman-teman. Soalnya aku tuh nggak biasa pakai garam halus ya teman-teman. Aku takarannya tuh lebih mengerti dan lebih paham dengan garam kasar. Kalau pakai garam halus itu sering kurang garam gitu ya, ditambah-tambahin terus tuh tetap kurang garam. Ternyata setelah matang itu keasinan, jadi itu nggak pandai kayak teman-teman kalau pakai garam halus. Oke, untuk bawang merahnya tadi udah matang ya teman-teman dan udah aku tiriskan. Lanjut ini aku mau goreng sambal untuk sambal tomatnya teman-teman, untuk teman makan pakai ayam bumbu tadi. Seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, kalau aku masak ayam selalu ada pendampingnya, yaitu sambal tomat, entah itu sambal terasi. Pokoknya di mana ada ayam goreng, di situ ada sambal. Seperti itu ya teman-teman kalau di keluarga aku. Karena nggak pernah ya enggak aku bikin sambal, cuman aku goreng ayam gitu aja. Mereka tuh pada nyari gitu ya, ibu mana sambalnya gitu ya. Jadi mau nggak mau setiap aku masak ayam selalu ada sambal terasi. Oke, lanjut setelah sambal terasi udah aku bikin, aku tapi nggak aku video. Lanjut ini aku masak tumis kangkung ya teman-teman. Cuman pas aku masukkan bumbu pertama tadi nggak kepencet ya untuk videonya. Jadi ya nggak apa-apa ya teman-teman, seperti ini aja. Dan alhamdulillah menu aku ada tumis kangkung, sambal tomat, dan juga ayam bumbunya udah jadi dan udah siap. Lanjut ini menu yang kedua, menu yang berikutnya ya teman-teman. Di sini aku mau bikin soto yang udah aku bilang tadi. Jadi bumbu yang udah aku blender tadi aku tumis terlebih dahulu ya teman-teman. Bumbu yang udah aku tunjukin sama teman-teman tadi ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ladaku, dan juga ada bawang merah ya. Pasti teman-teman tahu lah ya bumbu untuk sotonya seperti apa. Mungkin ada yang sama kayak aku, mungkin ada yang berbeda. Karena setiap daerah mungkin cara masaknya berbeda ya teman-teman, dan bumbunya juga berbeda. Kalau aku bikin soto ya seperti ini bumbunya ya teman-teman. Oke, lanjut ini aku masukkan 2 bungkus ladaku bubuk ya. Di sini aku pakai yang instan aja ya teman-teman, yang lebih langsung aja gitu ya, langsung cemplung-cemplung gitu aja. Aku tuh males banget ya namanya giling-giling kayak gitu. Lanjut aku juga kasih ketumbar bubuk juga ya teman-teman. Aku pakai setengah bungkus aja, itu sisa dari kemarin waktu aku masak tempe goreng gitu ya. Dan ini aku juga tambahkan serai, daun kunyit, daun salam, dan sebetulnya pakai daun jeruk ya teman-teman. Cuman yang udah aku sebutkan tadi daun jeruknya rupanya nggak ada di situ ya. Biasanya kalau setiap beli langkok-langkok itu selalu ada daun jeruknya, cuma entah kenapa mungkin penjualnya lupa ngasih mungkin ya teman-teman.
Dan aku juga tadi tambahkan 2 sendok garam ya teman-teman. Sekalian aja aku masukkan ke sini ya, biar lebih mudah dan lebih cepat aja gitu ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut aduk-aduk sampai merata dan sampai harum baunya, dan alhamdulillah bumbunya udah matang ya teman-teman. Lanjut aku masukkan ke dalam kuahnya. Untuk masak kuah sotonya aku di luar ya teman-teman, biar hemat gas aja. Kebetulan kayu aku kan masih banyak gitu ya, jadi ya udah dimanfaatkan kayu itu tadi ya teman-teman. Soalnya masak kuah soto kayak gini kan prosesnya lama gitu ya, karena banyak sekali, jadi ya pakai kayu aja. Kenapa aku bikin sotonya banyak teman-teman? Soalnya kalau aku bikin soto kayak gini pasti adik aku, keponakan-keponakan aku tuh pada datang gitu ya. Mereka pada makan bersama di sini. Jadi aku nggak bisa kalau bikin soto tuh kuahnya cuma sedikit. Jadi satu dandang inilah aku bikinnya teman-teman. Nanti pasti habis itu 1 hari. Karena kami semuanya tuh hobi ya namanya makanan yang berkuah seperti bakso ataupun soto. Dan sambil menunggu kuahnya mendidih dan matang, ini aku sambil itu ya ngiris-ngiris kolnya ya teman-teman. Karena di sini yang bisa ngiris kol kecil-kecil itu cuman aku ya. Untuk mama aku tuh nggak bisa dia ngiris kol yang kecil-kecil. Jadi ya aku iris-iris aja sendiri ya teman-teman. Dan untuk kolnya ini favorit banget gitu ya teman-teman di keluarga aku. Kadang orang tuh makannya kebanyakan pakai kolnya daripada minyak. Minyak sedikit tapi kolnya banyak. Katanya lebih enak kolnya daripada minyak. Sama kayak aku juga kayak gitu teman-teman. Kalau bikin soto pasti aku banyakkan kolnya. Kalau makan soto nggak pakai kol tuh rasanya kurang enak gitu ya teman-teman. Kalau cuma mie doang sama tahu sama ayam tuh ada yang beda gitu ya, nggak ada keras-kerasnya, nggak ada kriuk-kriuknya. Tapi kalau pakai kol seperti ini kan ada keras-kerasnya, ada kriuk-kriuknya, jadi sensasi makannya tuh lebih enak gitu ya dibanding nggak pakai kol. Ini aku rajang-rajang kolnya tuh sambil ngobrol sama Pak suami. Karena Pak suami itu lagi makan di sebelah sana ya teman-teman, cuman nggak aku video karena katanya udah lapar banget gitu Kak. Soalnya ini udah jam 11 siang gitu ya teman-teman, kami tuh belum ada sarapan sama sekali. Dan kebetulan masak aku tuh hari ini cukup lambat gitu ya teman-teman. Jadi ya langsung aja Pak suami tuh udah siap masak ayam tadi, langsung dia makan. Ada nggak nih teman-teman kalau makan soto suka pakai kol kayak aku? Bisa ya komen-komen. Di sini sebetulnya tuh aku tuh udah gerah banget gitu ya teman-teman, udah gerah, udah capek gitu ya, udah lapar gitu. Cuman gimana lagi, pekerjaan aku masak ini hari ini tuh belum siap gitu ya, karena dari tadi tuh sibuk di dapur aja. Alhamdulillah ini bahan-bahan sotonya udah siap tuh teman-teman. Itu ada tahu tadi udah aku potong-potong, bawang merah, cabai rawit, daun sup, dan juga ini ada kol yang udah aku iris-iris kecil, dan juga ini ada mihunnya. Alhamdulillah menu aku hari ini semuanya udah siap ya teman-teman. Butuh perjuangan banget gitu ya untuk masaknya, karena sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar berhenti kalau di habisnya tuh lagi rewel gitu ya teman-teman. Pokoknya masak hari ini bikin lelah dan bikin capek banget gitu ya teman-teman. Dan ini penampakan kuah soto aku udah jadi ya teman-teman, tinggal nunggu mendidihnya aja. Dan kelihatannya tuh seger banget gitu ya teman-teman, dan pingin cepet-cepet makan. Nggak terasa ya teman-teman, udah di ujung video. Apabila ada salah kata perbuatan tolong dimaafkan. Assalamualaikum.